Dahulu, perusahaan China mengakuisisi 60% saham pelabuhan Chancay di Peru, menginvestasikan 1,3 miliar dolar dalam pembangunan pelabuhan, dan berhasil memenangkan hak pengoperasian eksklusif selama 30 tahun. Namun, yang tidak disangka adalah ketika pelabuhan hampir selesai dibangun, pemerintah Peru tiba-tiba mengumumkan pembatalan hak operasional eksklusif perusahaan China, dan secara sepihak mengakhiri perjanjian kerja sama. Saat semua orang berpikir bahwa ekspansi China di Amerika Selatan akan membuat frustasi, namun hal-hal berubah menjadi lebih baik. Pada bulan Juni tahun 2024, Presiden Peru mengunjungi China, dan mengambil inisiatif untuk meminta Hakim Peru mengembalikan hak pengoperasian eksklusif pelabuhan Chancay kepada perusahaan China. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Peru bahkan mengubah Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional. Pada awal bulan November, pelabuhan Chancay secara resmi mulai digunakan, dan pemerintah Peru juga mengumumkan rencana investasi. Pihaknya akan menginvestasikan 22 miliar dolar untuk memperkuat kerjasama dengan China, dan membangun 2 jalur kereta api di sekitar pelabuhan, untuk menghubungkan jaringan ekonomi nasional Peru. Lalu mengapa Peru tiba-tiba membatalkan hak pengoperasian pelabuhan oleh China? Dan mengapa sekarang Peru memutuskan untuk mengembalikan hak pengoperasian kepada China? Apa arti strategis pembangunan kedua jalur kereta api baru ini bagi China dan Peru? Teruslah menonton, karena kami akan mencoba menjelaskan semuanya. Namun, sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Asal-usul masalah ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2019, untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Selatan. China berencana membantu Peru meningkatkan kondisi pengoperasian pelabuhan melalui inisiatif Belt and Road. Dengan latar belakang ini, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan kerjasama yang penting. COSCO Shipping Group, China berjanji untuk menginvestasikan 1,3 miliar dolar untuk proyek pelabuhan Chancay di Peru. Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan China akan memegang 60% saham pelabuhan Chancay, dan memperoleh hak operasi eksklusif selama 30 tahun. Proyek ini awalnya dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2021, dan pemerintah Peru berharap dapat menyelesaikan pembangunannya pada akhir tahun 2025. Menurut rencana, setelah tahap pertama pelabuhan Chancay selesai, diharapkan dapat beroperasi sebagian pada tahun-tahun berikutnya, dan secara bertahap mulai digunakan sepenuhnya. Perlu dicatat bahwa pelabuhan Chancay adalah perubahan pertama yang dikelola dan dioperasikan secara langsung oleh China di Amerika Selatan, dan juga merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Amerika Latin dan Asia. Hal ini menjadikannya memiliki arti strategis yang besar bagi China. Menurut rencana, pelabuhan Chancay berjarak sekitar 58 km dari ibu kota Peru, dan memiliki kondisi pelabuhan perairan dalam alami yang sangat baik, dengan kedalaman perairan maksimum 18 meter. Pembangunan pelabuhan tersebut mencakup 4 tempat berlabuh, yang dapat menampung kapal kontainer ultra besar dengan kapasitas 18.000 TEU. Kapasitas desain awal adalah 1 juta TEU per tahun, dan rencana jangka panjangnya adalah mencapai 1,5 juta TEU, yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan perdagangan internasional. Jika dilihat dari sudut pandang logistik, pengangkutan barang antara Peru dan Asia atau Oseania, terutama bergantung pada 2 rute, satu melalui terusan Panama, dan yang satunya melalui Selat Magellan. Jika pelabuhan Chancay resmi dioperasikan, hal ini akan meningkatkan efisiensi transportasi secara signifikan. Perjalanan dari Amerika Selatan ke Asia dapat dipersingkat dari 35 hari menjadi 25 hari, sehingga sangat mengurangi waktu transportasi, dan biaya logistik. Selain itu, meskipun terusan Panama terlihat nyaman, namun juga memiliki banyak keterbatasan. Kedalaman dan lebarnya tidak cukup untuk dilewati kapal kargo ultra besar, dan hanya mampu menampung kapal berbobot paling banyak 76.000 ton. Selain itu, diperlukan biaya yang besar untuk menggunakan terusan Panama.
Oleh karena itu, setelah pelabuhan Cancai mulai digunakan, pengaruh China di benua Amerika akan meningkat secara signifikan, dan skala perdagangan bilateral juga akan mengalami peningkatan yang substansial. Bagi negara-negara Amerika Selatan lainnya, daya tarik pelabuhan Cancai terletak pada potensinya yang menjadi pusat logistik regional, serupa dengan pelabuhan Singapura saat ini. Hingga Maret tahun 2024, sekitar 85% proyek pelabuhan Cancai tahap pertama telah selesai, dan memasuki tahap sprint akhir. Namun, ketika semua orang berharap pelabuhan tersebut dapat dioperasikan, tiba-tiba situasi menjadi rumit. Pemerintah Peru pada saat itu mengklaim bahwa hak operasi eksklusif perusahaan China tersebut, di pelabuhan Cancai mungkin menimbulkan apa yang disebut, ancaman keamanan, dan mencoba mencabut hak pengoperasian perusahaan China COSCO Shipping Group. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Menurut beberapa sumber, sanksi yang diambil oleh pemerintah Peru terhadap China, sebenarnya terkait erat dengan intervensi Amerika Serikat. Ketika perusahaan China memperoleh hak eksklusif untuk pengoperasian pelabuhan Cancai, Amerika Serikat dengan cepat menyatakan keprihatinan yang kuat, dan bahkan secara terbuka mengkritik izin tersebut. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahkan memuji apa yang disebut teori ancaman China, yang menyatakan bahwa China mungkin menggunakan pelabuhan tersebut untuk tujuan militer. Pada saat yang sama, beberapa pakar Amerika sekali lagi mengatakan tema lama, paksaan ekonomi, dan percaya bahwa China dapat memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara Amerika melalui pelabuhan ini. Dilihat dari tanda-tanda ini, Amerika Serikat jelas khawatir dan tidak nyaman dengan ekspansi China di Amerika Selatan. Oleh karena itu, dalam konteks persaingan kekuatan besar, penyesuaian kebijakan Peru jelas sangat dipengaruhi oleh tekanan politik eksternal. Maka kemudian, Otoritas Pelabuhan Nasional Peru secara sepihak mengumumkan penghentian perjanjian kerjasama dengan China, dengan alasan memperbaiki kesalahan administratif, dan mencoba untuk membatalkan perjanjian tersebut melalui jalur hukum, sehingga membatalkan hak operasi eksklusif China dalam proyek tersebut. Yang mengejutkan, meskipun Peru berusaha mendapatkan kembali hak pengoperasian pelabuhan tersebut, mereka tetap berharap dapat mempertahankan kerjasama dengan COSCO Shipping Group, untuk memastikan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Gelombang operasi ini membuat banyak orang merasa bahwa ekspansi China di Amerika Selatan mengalami kemunduran besar. Namun, arahnya berubah secara dramatis. Hal ini baru terjadi setelah Presiden Peru turun tangan secara pribadi, dan meminta hakim mengembalikan hak pengoperasian eksklusif pelabuhan Cancai kepada perusahaan China, dan mendorong revisi Undang-Undang Nasional. Apa yang terjadi di balik ini? Dilihat dari berbagai informasi, pemerintah Peru mungkin menyadari bahwa putusnya hubungan dengan China, akan membawa kerugian ekonomi yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa China telah menjadi mitra dagang Peru selama 8 tahun berturut-turut. Dari bulan Januari hingga September tahun 2024, total volume perdagangan antara China dan Peru mencapai 31,3 miliar dolar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 15,1%. Yang lebih penting lagi, pelabuhan Cancai bukan hanya merupakan proyek investasi pelabuhan bagi China, namun juga merupakan simpul penting yang tersebar di pedalaman seluruh benua Amerika Selatan. Beberapa analisis menunjukkan bahwa tahap pertama proyek pelabuhan Cancai, dapat memberikan pendapatan bagi Peru sebesar 4,5 miliar dolar AS setiap tahunnya, dan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja. Tentu saja, pemerintah Peru juga memahami bahwa mereka harus menangani masalah hak pengoperasian eksklusif pelabuhan Cancai dengan baik, agar tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kerjasama dengan China. Pada bulan Juni tahun ini, Presiden Peru memimpin delegasi untuk mengunjungi China, dan melakukan pertukaran mendalam dengan pihak China.
Pada akhirnya, Peru mengesahkan amandemen Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional, membatalkan gugatan sebelumnya terhadap pengoperasian hak eksklusif pelabuhan Chancay, dan memungkinkan China mendapatkan kembali hak pengoperasian pelabuhan tersebut. Perlu disebutkan bahwa selama kunjungan Presiden Peru ke China, Menteri Transportasi Peru secara khusus mempromosikan proyek perkereta-apian penting dengan total investasi lebih dari 21 miliar dolar AS. Pemerintah Peru berencana untuk lebih memperkuat kerjasama dengan China, khususnya dalam pembangunan pelabuhan dan infrastruktur transportasi. Kali ini akan direncanakan dibangun 2 jalur kereta api untuk menghubungkan jaringan perekonomian nasional Peru melalui jalur tersebut. Sejauh yang saya tahu, salah satu jalur kereta api memiliki panjang sekitar 300 km, dan akan menghubungkan ibu kota Peru, Lima, dan kota Ica di selatan. Jalur kereta api lainnya memiliki panjang sekitar 245 km, dan menghubungkan Lima dengan kota Barranca di utara. Kedua jalur kereta api ini akan menjadi arteri transportasi utama yang melintasi pelabuhan-pelabuhan utama di Peru, termasuk Pelabuhan Callao, Pelabuhan Chancay, dan Pelabuhan Barranca. Setelah selesai, hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi transportasi domestik Peru, namun ujung utaranya juga dapat diperluas hingga ke Ekuador, Kolombia, Venezuela, dan bahkan Panama. Sedangkan ujung selatan dapat terhubung ke Chili, dan langsung mencapai Selat Magellan. Namun sejak Peru mengusulkan 2 rencana jalur kereta api ini, negara tetangganya, Brazil, juga mulai mempertimbangkan untuk menghubungkannya dengan negara tersebut dengan berencana membangun jalur kereta api 2 samudra melintasi Amerika Selatan, yang juga dikenal sebagai Jembatan Kontinental Amerika Selatan. Jalur kereta api ini akan dimulai dari pelabuhan pantai Pasifik di bagian utara tengah Peru, melintasi pegunungan Andes, melewati hutan hujan tropis di perbatasan antara Peru dan Brazil, dan terakhir terhubung ke jalur kereta api timur barat di bagian tengah Peru, bagian barat Brazil, dan selanjutnya meluas ke pelabuhan pesisir Atlantik Brazil. Setelah selesai dibangun, kereta api 2 samudra dengan total panjang sekitar 5.000 km, akan menjadi jalur kereta api lintas benua pertama dalam sejarah Amerika Selatan, yang akan mengubah pola logistik dan transportasi wilayah pedalaman Amerika Selatan secara menyeluruh. Saat ini, karena isolasi geografis pegunungan Andes, sebagian besar perdagangan antar Brazil, Bolivia, Paraguay, dan kawasan Asia Pasifik hanya dapat mengandalkan ekspor dari pelabuhan di sepanjang pantai Atlantik, dan jalur-jalur tersebut sebagian besar melewati 3 rute. Rute pertama melalui terusan Panama di Amerika Tengah, yang lainnya pergi ke selatan memutar di Selat Magellan, ketiga melintasi Samudra Atlantik, lalu mencapai Asia Tenggara melalui Samudra Hindia dan Selat Malaka. Namun rute tradisional ini mempunyai permasalahan jalan memutar, jarak yang jauh, waktu dan biaya yang besar. Jika jembatan kontinental Amerika Selatan berhasil dibangun, situasi ini akan jauh lebih baik. Melalui jalur kereta api lintas benua ini, barang-barang dari Brazil, Bolivia, dan Paraguay dapat dikirim langsung ke pelabuhan Chancay di pesisir Pasifik Amerika Selatan tanpa bergantung pada jalur tradisional. Krisis ekonomi Jerman menggila di pemerintahan kolaps. Tahukah kalian perdebatan terkait anggaran di tubuh pemerintah disinyalir meningkat seiring dengan krisis ekonomi yang menggila di Jerman. CNBC melaporkan partai-partai oposisi dan kelompok bisnis di Jerman mendesak Kanselir Olaf Scholz untuk segera menggelar pemilu guna mengurangi ketidakpastian politik setelah koalisi 3 partainya kolaps. Krisis ini terjadi menyusul perdebatan anggaran yang semakin sengit dan ekonomi Jerman yang terus melemah, dan menimbulkan kekosongan kepemimpinan, menghadirkan peningkatan ketidakpastian politik dan berujung pada lonjakan biaya pinjaman Jerman, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik hingga 10 basis poin. Industri Jerman yang menghadapi biaya tinggi dan persaingan ketat dari Asia pun mendesak agar pemilu dipercepat untuk memastikan kestabilan kebijakan ekonomi.
Scholz bahkan menunda kepergiannya ke KTT Uni Eropa di Budapest dan membatalkan kehadirannya di Konferensi Perubahan Iklim PBB. Perdana Menteri Negara Bagian Terpadat Bavaria, Markus Söder menyebut pemerintahan Olaf Scholz berada dalam krisis nasional serius. Ia juga mengatakan Berlin kini sulit menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Bahkan politisi itu memperingatkan, darurat anggaran, kemungkinan besar akan menjadi beban lain bagi rakyat miskin dan industri Jerman yang menghadapi biaya tinggi dan persaingan ketat. Setelah konflik lama di dalam koalisi memuncak pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Scholz mengatakan akan mengajukan mosi kepercayaan di parlemen pada Januari. Bila gagal, Jerman kemungkinan akan menggelar pemilu pada Maret, lebih awal dari jadwal. Krisis ini makin rumit setelah Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner dari Partai Demokrat Bebas, FDP, karena menolak rencana Scholz untuk melonggarkan batasan utang demi menambah anggaran bantuan Ukraina pada 2025 sebesar 3 miliar euro. Sebagai akibat, FDP keluar dari koalisi, meninggalkan Scholz dan Partai Hijau untuk memimpin pemerintahan minoritas. Krisis ekonomi karena Rusia. Krisis ekonomi parah yang menimpa Jerman tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa ini bisa sampai terjadi, mengingat negara ini selalu menjadi kekuatan ekonomi Eropa beberapa dekade lalu. Usut punya usut, salah satu pukulan utama yang membuat ekonomi Jerman tertekan adalah penghentian pasokan gas oleh Rusia. Jerman boleh saja angkuh saat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, sebagai respon terhadap pecahnya perang di Ukraina, namun, negara industri terbesar di Eropa itu sepertinya lupa, dari mana sebagian kebutuhan akan sumber energinya berasal selama ini. Secara teknis Jerman memiliki ketergantungan terhadap Rusia, alhasil pembatasan harga listrik dan gas, sejak tahun 2022, ditambah peningkatan harga, karena mengurangi impor energi Rusia, membuat pemerintah kolaps menderita darurat anggaran hingga menuju krisis nasional yang serius. Kita tahu bahwa gas Rusia yang murah menjadi sumber energi yang disukai untuk industri, namun ketika Rusia menginvasi Ukraina dan Barat, Jerman mulai memberikan sanksi berat terhadap gas Rusia, akibatnya harga energi dengan cepat naik 35%, hal inilah yang menyebabkan inflasi dan memuncak pada masalah ekonomi Jerman saat ini. Seorang penulis Harvard International Review, Oliver Hart kemudian menghubungkan ketergantungan gas Rusia oleh Jerman, juga dipengaruhi oleh transisi energi, setelah negara memutuskan meninggalkan energi nuklir, karena dengan menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga nuklirnya, Jerman telah memperburuk kekurangan energi yang sudah serius menjadi semakin serius. Ditambah lagi persaingan dari China, selain birokrasi yang berbelit-belit, dan harga energi yang tinggi, melemahnya permintaan di pasar-pasar internasional juga mengakibatkan kejatuhan pada sektor ekonomi Jerman. Perusahaan-perusahaan Jerman, khususnya industri otomotif merasakan dampak yang sangat signifikan, padahal di negara inilah mobil mewah dengan kualitas tinggi, dan penuh inovasi diciptakan yang kontribusi ekonominya tidak perlu diragukan. Sayangnya, citra itu perlahan mulai memudar, setelah proyeksi penjualan sejumlah merek mobil relatif pesimistis. Mercedes misalnya, melakukan pemangkasan proyeksi keuntungan tahun ini, begitu pula BMW yang menyatakan keuntungan segmen otomotif pada kuartal 2 tahun ini di bawah ekspektasi. Porsche menyusul di urutan ketiga yang memangkas proyeksi pendapatannya pada 2024. Head of European Automotive Research at Bank of America, Horst Schneider, menyebut China dan transisi ke mobil elektrik sebagai biang kerok di balik ambruknya penjualan mobil Jerman. Kita sedang menghadapi masa yang amat disruptif, di mana dampak pengembangan mobil listrik ternyata lebih besar dari yang dibayangkan. Mengutip dari beberapa sumber, China adalah pasar terbesar bagi produsen otomotif Jerman, seperti Mercedes,
BMW, dan Volkswagen Group, yang juga mencakup merek Audi. Tapi jika keunggulan Jerman dalam teknologi pembakaran internal ICU nyaris tidak tertandingi, lain halnya dengan kendaraan elektrik. DW dalam rilisnya menyebut tidak ada negara lain di dunia yang memproduksi mobil listrik sebanyak China, karenanya pasar China dipandang sebagai medan persaingan paling sengit bagi produsen otomotif barat yang bertaruh dominasi.